Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya kelas 10. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi matematika, melanjutkan materi matematika. Pada kali ini kita akan membahas secara daring dalam jaringan. Oke, materi yang akan saya sampaikan untuk materi hari ini adalah ini ya, penerapan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ya, ini kemudian ini sebagai contoh, misalkan diberikan suatu segitiga, ini ya, segitiga siku-siku KLM, siku-siku di titik L, jika LM sama dengan 5 cm dan sudut M itu 30 derajat, hitunglah A panjang KL dan LMK. Kemudian B, berapakah nilai dari cos sudut K. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, ini A, kita gambarkan dulu bahwasanya sesuai dengan soal tadi bahwa KLM itu siku-siku di L. Nah, ini L-nya di sini, siku-siku di L, ini L. Kemudian apa lagi ini? LM-nya 5 cm. Nah, ini LM 5 cm. Kemudian sudut M-nya 30 derajat. 30 derajat. Oke, yang pertama kita akan menentukan panjangnya KL. KL, panjang KL. KL, ini KL ya. Sementara sudutnya ada di M sebesar 30 derajat. Nah, KL itu kan ditegak. KL itu adalah sisi di depannya M, sudut M, atau di depannya 30. Sementara yang diketahui itu adalah ini ada ML. ML sebagai sisi samping. Oh iya, betul, sisi samping. Sehingga ada depan, ada samping. Kita gunakan apa? Ya, kita gunakan tangan. Bahwa tangan itu adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Sehingga tangan M, sudutnya adalah M sama dengan KL, depannya adalah ini KL, kemudian sampingnya adalah LM, sehingga tangan M sama dengan KL per LM. Oke, kemudian M-nya berapa? M-nya 30, berarti ya tangan 30 sama dengan KL. Nah, ini KL yang kita cari, KL dibagi dengan LM. Berapa LM? LM-nya 5. Berarti LM-nya 5. Kalau sudah tangan 30 berapa? Ya, sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Sama dengan KL per 5. Sehingga KL sama dengan ini kita kalikan silang. Berarti KL sama dengan 5 dikalikan akar 3 dibagi dengan 3 ini. Berarti KL sama dengan 5 akar 3 per 3. Itu untuk sudut untuk panjang KL. Kemudian kita akan mencari MK. Ini MK. Untuk menentukan MK bagaimana? MK ini kita bisa menggunakan karena ML kan sudah ketemu. Kemudian KL juga sudah ketemu. Kita juga bisa dengan praktis kita bisa mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Atau kita bisa ini ya, langsung saja kita pakai, karena yang kita cari adalah ML, yang kita cari adalah MK, sementara yang diketahui di soal adalah ML atau LM, sehingga LM sisi samping, sementara MK itu apa? Sisi miring, sehingga ada samping ada miring. Kita pakai apa? Ya, pakai cos, sinus, sehingga cos itu kan samping per miring, sehingga sudutnya M, berarti cos M sama dengan sampingnya mana? LM per miringnya MK, LM per MK, sehingga cos 30 sama dengan LM-nya 5 per MK, sehingga cos 30 nya berapa? Setengah akar 3 atau akar 3 per 2 sama dengan 5 per MK. Sehingga MK sama dengan, kita kalikan silang, yaitu
MK sama dengan 2 kalikan 5 dibagi dengan akar 3. Sehingga 10 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan penyebutnya menjadi kalikan akar 3 per akar 3 dari penyebutnya ini akar 3. Sehingga 10 kali akar 3, 10 akar 3 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 10 akar 3 per 3. Itu untuk panjang sisi MK. Oke, kemudian kita tentukan cos K. Cos K itu berapa? Berapa kan nilai dari cos K? Nah, cos K yang kita cari adalah di sini ada kita menggunakan cos, boleh. Karena kita mencari cos ya cos K, cos berapa cos apa cos? Ada samping per miring. Kayaknya ada dari cos K sama dengan sampingnya mana? Sampingnya KL per miringnya MK. Sehingga cos K sama dengan KL per MK. Berapakah nilai dari KL? Nah, KL sesuai dengan perhitungan yang tadi, KL mana? Ya, ini KL 5 akar 3 per 3. 5 akar 3 per 3 per cos MK sama dengan tadi 10 akar 3 per 3. Ini 10 akar 3 per 3. Sehingga lihat ini. Sehingga cos K sama dengan 5 akar 3 per 3 per 10 akar 3 per 3. Oke, kita lihat sekarang coba. Ada yang sama ini. Akar 3 per 3. Di sini ada akar 3 per 3. Karena sama bisa kita coret saja. Nah, tinggal 5, atasnya tinggal 5, bawahnya tinggal 10. Jadi cos K sama dengan 5 per 10. Atau sama dengan sederhanakan jadi setengah. Itu untuk cos K-nya. Atau kita juga dapat menentukan bahwa besar sudut K itu kan 60 derajat. Ini kan 30. Nah, ini 30, ini 90, berarti di sini 60. Berarti cos 60 berapa? 60 adalah setengah. Itu untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Untuk itu silakan kalian harus pahami dengan benar, dipahami penentuan dari nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Itu harus dipahami. Berapakah nilai sinnya berapa, kosannya berapa, tangannya berapa, kemudian kosekannya berapa, sekannya berapa, dan kotangannya berapa. Itu harus dipahami dengan benar. Oke, itu untuk penyelesaiannya seperti ini. Kemudian sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugas, dikerjakan di buku tugas kalian. Oke, saya akhiri. Ini ada dua soal ya. Yang pertama itu ada segitiga RST dengan sudut S-nya 90 derajat. Kemudian sudut T-nya ini 90 derajat ya, 90 derajat. Sudut T-nya 60 derajat, panjang ST-nya 6 cm. Hitunglah keliling segitiga RST itu berapa. Dan seterusnya dicari. Ini kemudian dikerjakan di dalam buku tugas kalian. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini meskipun secara daring dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, karena ini kalian di daring di rumah ataupun di pondok pesantren, sehingga harus protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.